senang menyapa saudara dimanapun berada. Kita akan berbicara tentang sebuah organ tubuh pagi hari ini. Kita berbicara tentang mata. Mata kalau digunakan dengan baik, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan orang. Tetapi kalau mata kita gunakan dengan jahat, maka kita akan melihat kejelekan orang. Dengan mata yang diciptakan Tuhan, kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada. Kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk melalui mata kita. Kita bisa melihat sekeliling kita dan kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah yang Tuhan berikan. Maka mata itu perlu kita untuk jaga supaya kita bisa melihat kebaikan orang, supaya dengan mata ini kita bisa memuliakan Tuhan, supaya dengan mata ini kita bisa memancarkan cahaya kepada orang lain. Karena ketika kita melihat orang, maka kita akan memberikan sebuah respon yang lahir dari kita. Maka Alkitab sangat jelas berkata dalam Matius 6 ayatnya yang ke-22 dan 23 berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab menggambarkan mata itu adalah terang yang ada bagi kita, di mana kita bisa membedakan mana siang hari, mana malam hari. Maka bersyukur Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ketika matanya jeli melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, melihat bagaimana orang lain itu berhasil, jeli melihat bagaimana kita memandang orang itu. Sebab Alkitab berkata mata adalah pelita tubuh. Mata itu ibarat sebuah pelita yang ada dalam tubuh kita, yang bisa jika kita menggunakan mata dengan baik, maka teranglah seluruh hidup kita. Kalau Alkitab berkata kita memakai mata ini dengan baik, maka teranglah seluruh hidup kita. Sebaiknya kita terlebih dahulu melihat diri kita, menyadari diri kita bahwa kita juga mempunyai kelemahan. Sebab Alkitab berkata jangan kita pintar untuk melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di mata kita tidak bisa melihatnya. Terkadang mata kita ini, kita hanya bisa melihat keburukan orang. Terkadang mata kita ini lebih cepat untuk melihat keburukan orang daripada kebaikan-kebaikan orang. Mulai hari ini, kita harus menggunakan mata ini dengan positif, supaya teranglah seluruh hidup kita, supaya teranglah seluruh keluarga kita. Ketika kita saling melihat bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang perlu dibangun di atas dasar iman, maka mata itu perlu digunakan dengan baik supaya terang hidup kita. Jangan kita cepat untuk melihat kesalahan orang, sedangkan kesalahan kita sendiri kita tidak melihatnya, sedangkan kelemahan kita sendiri kita tidak melihatnya. Tetapi mata kita harus melihat kelemahan kita, harus melihat kekurangan kita. Supaya apa? Supaya terang seluruh hidup kita. Jangan sampai terang kita terganggu gara-gara mata kita tidak gunakan dengan baik. Maka ayat 23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika mata kita gunakan dengan yang jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Gelaplah seluruh dunia kita. Gelap apa yang kita kerjakan. Karena kenapa? Karena mata kita tidak bisa pernah melihat sisi baik orang. Kita tidak pernah memperhatikan kehebatan orang dengan mata kita. Maka cepat sekali kita menghakimi orang karena mata kita. Maka kita dengan mata ini juga kita bisa melihat kejelekan orang. Dengan mata ini juga kita bisa melihat kecantikan orang dan kita bicarakan kecantikannya. Karena kenapa? Karena kita melihatnya. Berhentilah menggunakan mata dengan negatif. Mari gunakan mata saudara untuk menjadi matanya Tuhan, supaya bisa kita melihat sekeliling kita sesuai dengan matanya Tuhan, bukan sesuai dengan kita. Sebab Alkitab berkata mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang jahat dan orang baik, orang benar. Ketika mata Tuhan ada di segala tempat, maka ketika mata kita gunakan dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang buruk, maka bermasalah. Karena Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi kita. Bukankah lagu anak sekolah minggu berkata, hati-hati gunakan matamu, tanganmu. Semua kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati menggunakan mata, supaya mata kita bisa merespon firman Tuhan, supaya mata kita ini bisa memancarkan cahaya kepada orang,
Melalui apa? Melalui belas kasihan, melalui tangan kita yang rela memberi, karena kita melihat dengan mata. Mata kita ini diberikan Tuhan untuk menjadi pelita bagi kita. Maka ketika kita menggunakan mata ini, gunakanlah dengan baik. Jangan sampai mata ini menghancurkan kerohanian kita. Rohani yang mati diakibatkan karena matanya terlalu tidak digunakan dengan positif. Maka dari itu, kita belajar ketika ketika Hawa jatuh di dalam dosa, dia melihat buah itu, menarik hatinya. Ketika pandangan kita arahkan ke hal-hal yang jahat, maka hal yang jahat akan timbul dari hati kita, dan itulah tindakan kita. Tetapi ketika kita menggunakan mata dengan baik, kita menggunakan mata dengan bijak, maka kita juga akan melahirkan hal-hal yang bijak. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gunakan matamu untuk dipakai oleh Tuhan, melihat orang-orang yang tersesat, melihat orang-orang yang terbelenggu. Karena mata kita diciptakan oleh Tuhan untuk memandang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia pula di dalam diri kita ada kelemahan. Kita menyadari kelemahan kita karena kita melihat, kita menyadari kekurangan kita. Jangan sampai kita menghakimi orang terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita menghakimi diri kita supaya kita bisa berubah dan menghasilkan buah-buah dari pertobatan kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.